Mentari telah terbit lagi di timur, dan kegelapan mulai berlalu. Selamat pagi dan menyongsong hari baru, Bapak, Ibu, kakek, nenek, dan saudara-saudaraku yang baik. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Pagi ini kita merenungkan Kisah Para Rasul 18 ayat 1-3. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Saudaraku, seseorang yang pernah mengalami pengalaman buruk bisa mengambil nilai positif dari pengalaman tersebut, khususnya memiliki kepekaan lebih kuat untuk membantu. Demikianlah pelajaran yang kita lihat lewat sikap pasangan suami istri, Aquila dan Priscilla. Pasangan itu pernah mengalami pengalaman pahit. Mereka adalah orang Yahudi yang terusir karena kebijakan Kaisar Claudius. Sebagai penguasa, sang kaisar menerapkan aturan pelarangan orang Yahudi tinggal di Roma. Konsekuensinya, semua orang Yahudi terpaksa meninggalkan kota Roma. Ini tentu tidak mudah. Mereka harus mencari lokasi untuk domisili baru. Pengalaman begini pastinya merepotkan. Hati tidak tenang. Tidak hanya harus memikirkan rumah, tapi juga memikirkan biaya hidup sehari-hari. Terlihat bahwa pasangan ini memiliki mental gigih, tidak cepat putus asa. Tanpa kesabaran yang kuat, akan menimbulkan frustasi dan mengalami stres berat. Terbukti, mereka mampu mengatasinya. Mereka bisa pindah di kota pengganti Roma, yaitu Korintus. Mereka juga memanfaatkan keahlian membuat tenda sebagai tumpuan sumber nafkahnya. Saudaraku, ketika Rasul Paulus tiba di kota Korintus, berjumpa dengan mereka, Aquila dan Priscilla tahu dan peka betapa sulitnya mendapat tumpangan di kota yang tidak dikenal. Apalagi di antara mereka terdapat kesamaan profesi, sama-sama tukang tenda. Hal itu makin mengikatkan relasi Rasul Paulus dengan pasangan suami istri tersebut. Selain Priscilla dan Aquila punya sikap welcome, ramah, dan terbuka untuk menerima Rasul Paulus, mereka pun terbuka untuk menerima pengajaran firman Tuhan. Mereka pribadi terbuka untuk hal baru, apalagi yang menyangkut ajaran keselamatan. Kelak, Rasul Paulus menyebut pasangan yang cinta Tuhan ini teman-teman sekerjaku dalam Kristus. Saudaraku, disinilah perjumpaan dengan seseorang bisa mengubah arah hidup yang dijalani. Pergaulan dengan seseorang bisa membentuk masa depan kelak
Bisa jadi ketika awal-awal Aquila dan Priscilla menjalani pengusiran, mereka menerimanya dengan berat. Pikiran, tenaga, dan emosi mereka terkuras karena harus mencari tempat tinggal baru. Namun Allah dan semesta mengantar mereka berjumpa dengan Rasul Paulus. Perjumpaan yang bisa jadi pintu masuknya adalah pekerjaan dan bisnis yang sama, tukang tenda. Namun, berkembang menjadi kerjasama, bahu-membahu, memberitakan firman Tuhan. Saudaraku, dari nasib buruk karena korban kebencian etnis, ternyata menuntun mereka mengenal Paulus, berlanjut mengenal Kristus. Dari tragedi menjadi jalan yang mengantar Aquila dan Priscilla menjadi pengikut Kristus. Dari kemalangan mengantar ke kemenangan. Tuhan bisa membuat banyak cara orang berjumpa dan mengenalnya. Ini artinya, buat Anda dan saya, perluaslah perjumpaan dan pertemanan kita, terutama dengan orang-orang yang memberi kontribusi buat hari esok kita lebih baik. Lebih baik dalam kehidupan spiritualitas, bisnis, pekerjaan, maupun persahabatan. Perjumpaan yang sehat dan positif bagi kehidupan yang kita jalani. Priscilla dan Aquila, setelah berjumpa Rasul Paulus, kita yakin mereka tidak menyesal harus hengkang atau pergi dari Roma. Sebab mengantar mereka berjumpa dengan juru selamat dan sosok hambanya. Hamba yang mengubah jalan hidup mereka ke depan. Kita pun, saudaraku, tak akan menyesal berjumpa dan mengenal serta bergaul dengan siapapun, terlebih Tuhan dan juga hambanya. Hambanya yang membentuk karakter keimanan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ada banyak manusia ciptaan-Mu. Kiranya Engkau mengantar kami berjumpa dengan orang-orang maupun hamba-Mu yang mendewasakan iman kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki akhir pekan. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.